cara menginput nilai siswa Ibu. Siswa kelas 5 ya Bu? Iya. Iya. Jumlah siswa kelas 5 berapa Bu? Ini ada 24 orang Bu. 24 ya Bu? Iya. Terus bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Kemudian Ibu perhatikan hari ini kayaknya Ibu kurang ceria. Ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu Ibu sehingga Ibu merasa kurang nyaman pagi hari ini Bu. Ya itu dia Bu yang mau saya ceritakan ke Ibu. Kalau ada waktu saya akan cerita dan Ya. kalau tidak mengganggu Bu. Oh, sama sekali tidak mengganggu kok Bu. Karena kebetulan sekali Bu, Iya. saya ingin mempraktikkan proses coaching yang merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP di program pendidikan guru penggerak. Iya. Dan mungkin saya akan rekam hasil diskusi kita kali ini Bu, kalau nggak keberatan. Iya Bu, silakan. Sebagai bukti dari hasil tugas saya, dan mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat orang lain sebagai referensi mungkin atau sebagai bahan refleksi buat orang. Oh iya Bu. Terus yang kedua, mungkin dalam proses diskusi kita hari ini Ibu, nantinya mungkin saya akan sering mencatat hal-hal yang penting yang jadi kalau ketika Ibu berbicara mungkin saya tidak melihat Ibu secara terus-menerus ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya, bukan karena berarti saya tidak menyimak segala pembicaraan Ibu, tetapi saya hanya ingin mencatat. Iya Bu. Jadi apa ini Ibu yang ingin Ibu ceritakan? Ini Bu, ini yang ingin saya ceritakan tentang ada beberapa siswa saya yang kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan Ibu. Iya. Kok bisa kayak gitu ya Bu ya? Ada siswanya yang kayak tidak disiplin gitu dalam mengumpulkan tugas. Iya nih Bu, itu yang membuat saya bingung Bu. Apa alasan mereka sehingga mereka itu tidak disiplin dalam mengumpulkan tugasnya? Padahal kalau dipikir Ibu, makin mereka tunda dalam pengumpulan tugasnya ini akan semakin menumpuk Ibu. Dan itu pun akan menjadi beban bagi mereka karena tugasnya akan semakin banyak, semakin bertambah ya Bu semakin ya. bertambah. Jadi nanti dia tidak bisa mengatasi semua. Iya. Terus kira-kira apa lagi Ibu? Ini Bu, padahal saya sudah ada kesepakatan kelas Ibu. Sudah ada kesepakatan kelas mengenai jadwal pengumpulan tugas, dan itu pun disepakati secara bersama Ibu. Saya juga sudah memberi mereka kebijakan bagi yang telat mengumpulkan tugas itu harus disertai dengan alasan yang logis. Tapi tetap saja Bu seperti itu. Kadang saya merasa kesal pada siswa saya yang kurang disiplin ini. Tapi mau gimana lagi Bu? Tidak mungkin kan saya membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Ya betul sekali Ibu. Bahwa padahal sebelumnya kita sudah mengadakan kesepakatan kelas ya Bu ya. Saya sudah mengadakan kesepakatan kelas. Ada saja yang menjadi suatu hambatan. Kalau boleh saya simpulkan dari situasi ini ya Bu ya, bahwa Ibu itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman ketika ada beberapa murid Ibu yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugasnya. Itu ya Bu ya. Entah kenapa Bu, dengan cara apa lagi yang bisa saya lakukan supaya siswa saya ini bisa sadar bahwa kedisiplinan itu penting, terutama dalam pengumpulan tugas dan maupun hal-hal yang lain. Karena nilai mereka itu hanya bisa diinput kalau mereka semua bisa mengumpulkan tugasnya Bu. Kalau ada tugas yang mereka kumpul, jadi kami bisa menginput nilainya. Ya memang berat memang Bu, tugas kita sebagai guru. Kita ketika kita memiliki harapan yang besar kepada murid kita, pasti ada saja hal-hal yang menjadi suatu hambatan atau suatu tantangan, sehingga apa yang kita harapkan
nanti ke depannya ini tidak berjalan lancar yang sesuai kita rencanakan. Nah, jadi kira-kira ini Ibu, apa yang ingin Ibu harapkan setelah diskusi kita pada di akhir sesi nanti Ibu? Oh iya Bu, ini saya ingin mendapatkan solusi agar siswa saya ini agar apa yang saya harapkan ini kepada siswa untuk meningkatkan kedisiplinan mereka dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Selain itu, kira-kira masih ada lagi nggak Bu? Iya Bu, saya bingung bagaimana caranya supaya siswa saya mampu meningkatkan kedisiplinan mereka dalam mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Iya. Berarti Ibu ingin jika muridnya itu mampu meningkatkan kedisiplinannya dalam mengumpulkan tugasnya. Iya. Tepat waktu Bu ya. Iya. Kira-kira ukuran keberhasilannya nanti ini Bu seperti apa? Oh iya. Mungkin saya akan melakukan presentase ketidakdisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas yang menurun Ibu, dan tidak ada lagi siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugasnya kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ya, betul-betul dalam keadaan darurat ya. Dan nanti dalam situ kita bisa ambil kebijakan kepada mereka. Sungguh luar biasa Bu, bahwa tujuan kucing kita ini memang untuk mendapatkan solusi. Ya, segala permasalahan yang kita hadapi ini kita akan mencari dan terus mencari solusi yang bisa kita terapkan dalam, terutama dalam kasusnya Ibu ini adalah dalam hal mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu. Iya Bu. Kan maunya saya seperti itu Bu. Maunya saya seperti itu ya Bu. Kira-kira ini apa langkah yang ingin Ibu lakukan agar Ibu bisa mewujudkan keinginan Ibu yang tadi Ibu ini harapkan? Nah, itu dia masalahnya Bu. Saya sudah coba menjelaskan kepada mereka semua resiko bagi mereka yang tidak disiplin dalam pengumpulan tugas Ibu. Coba deh jelaskan kepada saya Ibu, mungkin bagaimana waktu dan cara menyampaikannya kepada Ibu. Ya, ketika saya memberikan tugas, saya menawarkan untuk membuat semacam kesepakatan mengenai waktu pengumpulan tugas dan konsekuensi bagi mereka yang melanggar kesepakatan tersebut Ibu. Kalau boleh saya tahu Ibu, jumlah siswa Ibu yang selalu dan sering terlambat mengumpulkan tugas itu berapa ya Bu? Kalau saya perhatikan di sini Bu, ada sekitar 3 orang yang sering terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya. Kira-kira Ibu sudah tahu, apakah Ibu sudah tahu apa alasan mereka semua ketika mereka selalu terlambat mengumpulkan tugasnya? Oh iya Bu, itu sudah Bu. Saya belum tahu alasan mereka dengan pasti. Kira-kira apa alasan mereka sehingga mereka tidak disiplin ya dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah itu sudah Bu, bahwa disitulah akar masalahnya. Yang ingin kita mungkin bisa dapatkan solusinya seperti itu Bu, mengenai tentang kedisiplinan murid Ibu di dalam mengumpulkan tugasnya. Mungkin saya harus berkomunikasi kembali ya kepada murid saya, kepada siswa saya yang kurang disiplin tentang apa masalah mereka sehingga mereka ini
tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan Ibu. Nah ya Bu, karena melalui komunikasi yang baik dengan murid Ibu, Ya. maka akan lebih membuat murid Ibu bisa menerima dengan mudah apa yang kita sampaikan kepada mereka. Mungkin kita melakukannya dengan melalui pendekatan, pendekatan yang seperti apa ya, secara face to face, memanggil siswanya mungkin, berbicara langsung dengan penuh apa ya itu seperti itu, terutama murid yang mengalami permasalahan seperti tadi, mungkin salah satunya dalam hal mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya Ibu untuk mendapatkan solusi itu, untuk mendapatkan umpan balik dari muridnya, kira-kira ini Ibu, apa masih ada yang Ibu ingin lakukan, yang Ibu ingin yang Ibu rencanakan nanti? Oh iya Bu, sepertinya saya akan mencoba mendatangi rumah mereka masing-masing dan mengkomunikasikannya dengan mereka untuk mendapatkan penyebab mereka selalu terlambat mengumpulkan tugas, dan sekaligus mencari akar masalah penyebab mereka selalu terlambat mengumpulkan tugas dari informasi orang tua mereka masing-masing. Nah, setelah mengetahui latar belakang masalahnya, saya akan memberikan semacam solusi buat buat siswa saya supaya tepat waktu dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi mungkin seperti yang seperti tadi ini, idenya yang pertama adalah rencana Ibu adalah mengkomunikasikan secara yang baik dengan siswa Ibu, melalui pendekatan. Kemudian yang kedua, jika rencana yang kedua ini adalah mendatangi rumah murid Ibu, kemudian membantu mencari akar masalahnya, mencari akar permasalahannya seperti apa dengan mewawancarai mungkin orang tuanya atau salah satulah keluarga yang ini, salah satu orang yang lain di rumahnya. Jadi berarti itu merupakan sungguh luar biasa ya Bu, idenya Ibu itu, bahwa saya juga setuju dan sependapat dengan yang Ibu rencanakan, bahwa apa yang Ibu harapkan, yang Ibu ingin capai itu dalam diskusi kita kali ini bisa Ibu lakukan dengan baik. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Oh ya Bu, mulai saat ini saya akan selalu berusaha dan terus berusaha mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Kira-kira ini Ibu apa dan siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tadi ya? Kira-kira mungkin saya akan menuliskan komitmen saya dalam buku agenda untuk untuk mengingatkan saya akan komitmen saya, dan saya akan meminta bantuan kepada siswa dan orang tuanya sampai saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Wah, luar biasa ide Ibu ya, mantap Bu. Jadi memang Bu, bahwa komunikasi yang baik antara dan kolaborasi yang baik antara guru, murid dan orang tua itu memang sangat penting dalam kegiatan untuk berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran kita ini agar lancar ya Bu ya. Jadi dan kita akan juga dengan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita ini secara sendiri. Tentunya kita membutuhkan orang lain, ya seperti itu Bu. Dan saya
mudah-mudahan solusi-solusi yang ibu nanti permasalahan-permasalahan yang ibu nanti hadapi nanti ke depannya bisa ibu selesaikan secara objektif dan sesuai dengan apa yang ibu harapkan selama ini. Dan saya yakin bahwa ibu mampu ke depannya itu mampu melakukan semua apa yang ibu harapkan dan ibu yang akan capai. Amin, semoga Ibu. Terima kasih Bu karena sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Iya. Terima kasih kembali Bu. Iya, sudah makasih. ingin membantu proses kelancaran proses kucing saya kali Oh ini. iya, kasih kembali Bu. Silakan Ibu dilanjutkan. Oh, iya. Mungkin masih mau menginput. Iya Bu, sementara menginput. Silakan Ibu lanjutkan Iya. aktivitasnya kembali dan saya permisi dulu ya Bu. Iya, Saya juga iya, Bu. akan melanjutkan aktivitas saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi